Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Malam ini gue akan bawain cerita dari seseorang bernama Fikri. Ini kisah pengalaman pribadi yang katanya gak akan pernah dia ulang lagi seumur hidup. Kisah ini terjadi saat dia nekat mancing sendirian waktu maghrib di sebuah danau tua yang katanya angker. Dan dari sanalah, dia masuk ke dunia yang bukan milik kita. Fikri adalah pemuda berusia 24 tahun, hobi banget mancing. Suatu sore, dia diajak temannya ke sebuah danau bernama Situ Petung. Letaknya agak jauh di pinggir desa. Tapi temannya batal datang, dan karena udah terlanjur siap, Fikri tetap berangkat sendiri. Sampai di danau, suasananya sunyi banget. Matahari mulai turun, jam sudah menunjukkan pukul 17.35. Seorang kakek yang lewat sempat memperingatkan. "Nak, jangan mancing pas adzan maghrib. Situ Petung bukan tempat biasa." Tapi Fikri hanya tertawa kecil. Dia pikir itu cuma mitos. Saat azan maghrib berkumandang, Fikri masih duduk di pinggiran danau, joran ditancapkan. Tiba-tiba air danau beriak pelan, padahal gak ada angin. Seekor ikan besar menarik kailnya kencang banget. Tapi anehnya, waktu ditarik, benangnya gak bergerak ke arah permukaan, malah seperti ditarik ke bawah. Dalam banget. Lalu, joran Fikri patah. Tapi bukan karena tarikan ikan, melainkan karena sesuatu menariknya masuk ke dalam air. Saat dia menoleh, danau yang tadi kecil dan dikelilingi pohon, sekarang berubah jadi danau luas berkabut, tanpa pohon, tanpa suara, dan gak ada jalan pulang. Fikri panik. Dia bangkit, muter-muter nyari jalan. Tapi yang terlihat cuma kabut dan air. Arah datangnya dia tadi juga udah gak ada. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat perahu kecil mendekat perlahan. Di atas perahu itu ada seorang wanita berbaju putih, rambut panjang, dan wajahnya gak terlihat. Perahu itu berhenti tepat di hadapannya. Lalu perempuan itu berkata dengan suara yang gak masuk akal. "Ikan sudah kau ganggu. Sekarang kau gantinya." Perempuan itu lalu menyodorkan tangan ke Fikri. Tapi sebelum dia sempat ditarik, sekeliling danau tiba-tiba penuh suara-suara aneh, seperti teriakan, dan suara orang membaca mantra. Fikri berlari ke arah semak-semak, tapi malah terjatuh ke dalam air. Saat dia muncul lagi, dia tidak lagi berada di tepi danau, melainkan di tengah perkampungan aneh. Warganya pucat, matanya kosong. Semua berhenti bergerak saat Fikri lewat. Seorang pria tua datang mendekat dan berkata, "Kau manusia. Kau tidak seharusnya di sini." Fikri menangis, minta dikembalikan. Tapi pria itu hanya memberi syarat. Satu-satunya jalan pulang adalah melewati gerbang tempat kau datang. Tapi hanya bisa saat azan maghrib berikutnya. Kalau kau gagal, kau akan tinggal di sini, menjadi salah satu dari mereka. Fikri menunggu waktu itu dengan ketakutan. Setiap malam, ia dihantui sosok wanita dari danau. Dia melihat orang-orang berubah jadi ikan, melata di tanah berlumpur. Hingga akhirnya, saat azan maghrib berkumandang lagi, entah bagaimana waktu berjalan di sana, pria tua itu muncul dan menunjuk ke arah danau. "Pergilah. Jangan pernah lihat ke belakang." Fikri lari sekuat tenaga, menyeberangi kabut, dan tepat saat dia menyentuh air danau, dia terbangun di tepi danau Situ Petung. Semua tampak seperti semula. Tapi ada satu hal aneh, waktu di jam tangannya menunjukkan 1 tahun kemudian. Fikri pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping. Saat tiba, keluarganya histeris, karena mereka mengira Fikri sudah meninggal, bahkan, makamnya sudah dibuat. Satu hal terakhir yang bikin bulu kuduk berdiri. Ketika Fikri buka tas pancingnya, di dalamnya ada sisik ikan sebesar telapak tangan, dan potongan kecil kain putih dengan darah kering. Sejak itu, Fikri bersumpah gak akan pernah mancing lagi, apalagi saat maghrib. Jangan remehkan larangan orang tua, apalagi soal tempat yang dianggap keramat. Karena di waktu-waktu tertentu, batas antara dunia kita dan dunia mereka bisa terbuka. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.